Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fahmi Bahar Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih yang perlu kita perhatikan di pagi hari sebelum memanasi mobil dan berkendara. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan dan nanti saya akan menjelaskan kenapa kita harus memperhatikan dan apa aja. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan bagi yang sudah menekan tombol subscribe, terima kasih telah mensupport channel ini sampai sejauh ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di depan mesin. Dan apa saja yang harus kita periksa, apa saja yang harus kita checklist, itu adalah minyak rem, oli mesin, air radiator, air wiper, baterai atau aki, tekanan ban, lampu-lampu, dan gas buang. Oke teman-teman, pertama kita cek oli mesin dulu ya teman-teman. Nah, di depan kita ada dipstick oli. Dipstick oli mesin biasanya dia bertulis engine oil. Nah, ini kita tinggal menariknya teman-teman. Sekarang kita coba tarik. Nah, di sini bisa kelihatan ya teman-teman ya, olinya. Yang kita lihat sekarang olinya itu masih aman karena dia masih ada di antara dua titik di step ini. Jika dia melewati titik yang sebelah kiri paling bawah, itu tandanya olinya sudah kurang ya teman-teman, dan harus ditambah atau diganti. Jika olinya masih seperti ini, masih di antara dua titik ini, itu berarti olinya masih aman, masih cukup, dan warna olinya juga tidak terlalu gelap, berarti masih layak dipakai ya teman-teman ya. Oke, untuk oli sudah cukup, gampang sekali kan teman-teman. Sudah, kita tinggal masukkan kembali ke lubang dipstick ini ya teman-teman. Oke, yang kedua itu minyak rem. Nah, minyak rem ini juga sangat gampang ya teman-teman. Dia sudah ada batas maksimal dan minimal. Nah, kalau olinya masih di sini atau lebih, sebenarnya di sini ya teman-teman ya, batas maksimalnya. Olinya minyak remnya masih oke, masih cukup. Dan apabila dia sudah melewati garis minimal ini, berarti kita harus menambah minyak remnya itu. Dan menambah minyak remnya itu, kita tinggal buka tutupnya teman-teman seperti ini. Nah, kita lihat mobil ini menggunakan minyak rem jenis apa. Seperti yang kita lihat adalah ini minyak rem jenis DOT 3. Berarti kita harus membeli minyak rem yang jenisnya DOT 3. Lalu kita isi warna apa, sesuaikan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu untuk minyak rem. Oke, yang ketiga adalah air radiator ya teman-teman, pendingin. Sama seperti minyak rem, ada batas maksimal dan minimal, full, low. Kalau seperti ini tandanya air radiatornya masih cukup ya teman-teman. Kalau kurang, silahkan ditambah. Nah, ini batas kurangnya. Kalau sudah melewati ini, berarti itu sudah sangat minim sekali ya teman-teman, harus segera ditambah. Ini batasnya. Ini gunanya untuk mendinginkan mesin.
jika kalau ini sudah habis, mesin kita bisa overheat ya teman-teman. Oke, untuk radiator oke. 4 itu ada air wiper. Ini batas maksimalnya fullnya. Ini jangan disepelekan ya teman-teman. Ini air untuk membasahi kaca sebelum kita nge-whip. Kalau kaca mobil kita lagi berdebu atau kotor ya teman-teman. Nah, kalau kaca itu tidak dibasahin dulu, kita langsung nge-whip, itu biasanya kaca mobil kita akan baret ya teman-teman, kan rusak jadinya. Jadi ini harus diisi supaya kita bisa membasahin kacanya terlebih dahulu sebelum kita nge-whip. Oke teman-teman, cara isinya gampang ya, tinggal dibuka lalu isi air. Bisa pakai air biasa dan ada juga air khusus buat wiper ya teman-teman. Oke, untuk air wiper oke ya. Sekarang yang kelima itu kita cek baterai atau aki ya teman-teman. Kebetulan di sini saya menggunakan aki kering. Itu cara ceknya sangat gampang karena ada indikatornya di sini. Kalau berwarna putih itu tandanya harus di charging. Kalau warna hijau itu berarti akinya atau baterainya lagi fit. Kalau sudah berwarna merah itu berarti sudah harus diganti ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat di lubang indikatornya ini. Oke, ternyata aki saya berwarna putih teman-teman, berarti tandanya harus di charging. Dan jika aki teman-teman tidak seperti ini, tidak ada indikator seperti ini, itu biasanya ceknya menggunakan tester aki ya teman-teman. Ada dijual di online shop. Oke, untuk baterai atau aki saya rasa sudah oke ya teman-teman. Kita lanjut, yaitu adalah cek lampu-lampu ya teman-teman, seperti lampu sen, lampu besar atau lampu utama, dan lampu senja. Yang untuk di belakang, untuk bagian belakang yang perlu kita perhatikan adalah lampu sen, lampu mundur, lampu rem, lampu jalan. Ini kalian wajib perhatikan ya teman-teman. Apabila dia mati, kalian langsung harus ganti karena peraturan untuk fungsi lampu-lampu itu ada di undang-undang ya teman-teman. Kalau apabila lampu ini tidak nyala, kalian sudah melanggar undang-undang. Oke teman-teman, untuk lampu saya rasa oke ya teman-teman. Yang ketujuh itu adalah cek tekanan angin ya teman-teman. Apabila kita kurang paham dengan tekanannya angin ini berapa, yang depan berapa, yang belakang berapa, kita tinggal melihat fisiknya aja ya teman-teman. Seperti ini, apabila masih oke kayak gini, keras, berarti anginnya cukup ya teman-teman. Kalau kelihatannya kempes sedikit, tambah angin. Dan kalau kondisi bannya seperti ini, berarti layak pakai ya teman-teman. Kalau botak silahkan diganti, jangan pelit-pelit lah dengan ban, karena itu menyangkut keselamatan ya teman-teman. Oke, saya rasa ban sudah cukup. Yang terakhir adalah gas buang. Gas buang itu bisa dilihat di knalpot saat kita baru menghidupkan mobil. Knalpot ini ya teman-teman, gas buang. Nah, gas buang ini biasanya kalau pagi itu asap mobil kita berwarna putih saat mobil kita belum panas ya teman-teman. Nah, ketika mobil kita sudah panas, normalnya itu biasanya asap putih itu akan hilang. Nah, yang seperti itu normal ya teman-teman. Kalau mobil kita belum panas, asap putihnya dia tuh seperti kayak uap atau embun ya teman-teman.
berwarna putih lah, itu normal kalau pada saat mobil kita belum panas. Dan ketika nanti sudah panas, asap itu akan hilang. Tapi kalau mobil kita sudah panas, asap itu belum hilang, itu kita harus periksa teman-teman ke bengkel terdekat, ke bengkel yang biasanya kita datangi, yang kita percayai, untuk cek kondisi mesinnya. Itu biasanya ada bermasalah di pembakarannya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu cukup. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Jadi di pagi hari itu kita sebagai pemilik kendaraan atau sebagai driver, kita harus wajib ngecek kondisi mobil kita ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, apa-apa saja yang harus diperiksa itu sebentar aja kok teman-teman. Sambil kita manasin mobil, sambil kita ngecek apa yang harus dicek, lalu kita sudah merasa aman dengan mobilnya, baru kita jalan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini ya videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.